Shalom warga kerajaan, saya Lestari. Senang bisa menyambut saudara dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap dengan acara ini saudara bisa memperoleh kekuatan, damai sukacita, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian ataupun di platform sosial media kami lainnya. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Ku sanjung
Shalom, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di program Live Devotion. Kalau saudara-saudara senang dengan judul, maka saya akan beri judul Umat Tahan Bantingan. Saudara, permulaan itu sangat penting, tapi air itu lebih menentukan. Ada orang yang permulaannya mulai dengan roh, namun akhirnya berakhir dengan daging. Allah ingin dari awal sampai akhir kita memperhatikan sungguh air itu penting, saudara. Jangan cuma 20 tahun yang lalu kita berapi-api untuk Tuhan, melainkan biarlah sampai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Pesan Rasul Paulus di Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tetapi kuat yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan? Apakah kuat fisiknya? Jika yang dimaksud itu kuat fisiknya, saudara ya, mungkin hanya Simpson orangnya. Simpson itu dahsyat sekali, pintu gerbang Filistin itu sanggup diangkatnya. Padahal pintu gerbang zaman dulu bisa saudara bayangkan sendiri ya, kokoh dan besar sekali. Tetapi apakah Simpson orang yang kuat di dalam Tuhan? Ternyata enggak, saudara ya. Buktinya ketika dia didekati wanita, dia sudah ndelosor, dia sudah jatuh, saudara. Lalu apa artinya kuat di dalam Tuhan? Di Lukas 1 ayat 80, adapun anak itu yang dimaksud sini adalah Yohanes Pembaptis, saudara ya. Bertambah besar dan bertambah kuat, makin kuat rohnya, makin kuat rohaninya, makin mantap pengiringannya kepada Tuhan, makin tangguh kekristenannya, sehingga tidak mudah dijatuhkan. Untuk orang yang seperti ini, saya memberi nama banting proof, atau bahasa kerennya tahan bantingan, saudara ya. Di dalam kekristenan itu penting sekali, saudara, tahan bantingan. Saudara mungkin pernah mendengar kata waterproof. Arlojiku waterproof loh. Kata-kata ini sering dikumandangkan ya. Kena air tidak macet, dipakai berenang tidak macet. Ini bagus dan biasanya harganya pasti lebih mahal. Begitupun Tuhan mencari orang yang bantingan proof atau tahan bantingan itu, saudara. Yang mengalami apa saja, menghadapi apa saja, tidak pernah goyah, tidak pernah mundur dari Tuhan. Umat seperti ini contohnya Ayub, saudara. Kita lihat kehidupan Ayub ya, dalam waktu 1 hari Ayub mengalami dari orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin, saudara. Ini menderita sekali. Lebih enak kita mengalami dari miskin terus menjadi kaya, daripada dari kaya menjadi miskin. Tetapi Ayub lain, saudara. Walaupun miskin, Ayub tetap berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Orang seperti inilah yang namanya banting proof atau tahan bantingan, saudara. Nah, untuk bisa mendapatkan hal seperti ini ada 3 hal yang akan kita bahas ya. Bagaimana menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kita mesti cari fondasi atau batu karang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27 diceritakan ada 2 model rumah, yang satu berdiri di atas dasar batu karang yang kuat, yang satu lagi tidak memakai fondasi, tapi langsung di atas pasir. Keduanya berdiri dan kelihatannya sama, tetapi suatu kali datang perkara dan inilah yang membedakan keduanya. Serangan dari atas berupa hujan, serangan dari samping berupa angin, dan juga kadang ada banjir. Waktu serangan itu datang, saudara, ke seluruh bagian rumah itu barulah kelihatan bedanya ya. Mana rumah yang kokoh dan mana rumah yang tidak. Ternyata kelihatan yang didirikan di atas batu tidak tergoyahkan, tetapi yang mendirikan rumahnya di atas pasir akan roboh, rontok imannya. Kita harus berpondasi batu karang, berdasarkan kepada Tuhan Yesus. Ini harga mati, saudara, tidak boleh ditawar. Kalau dasar kita kuat, maka kehidupan kita, kekristenan kita akan tetap kuat. Tapi kalau dasar kita lemah, maka kita mudah rontok, saudara. Kemudian yang kedua adalah hidup penuh dengan Roh Kudus. Mika 3 ayat 8,
tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kuncinya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak cukup punya fondasi yang kuat dari batu karang. Kalau berbicara tentang fondasi yang kuat itu saudara ya, kita bisa mencontohkan Petrus ya. Petrus itu merupakan contoh yang kelihatan sekali. Pengiringannya Petrus kepada Tuhan Yesus memiliki fondasi yang benar. Petrus tahu Yesus datang dari Allah, dan selama 3,5 tahun Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus tidak pernah mengajarkan yang lain-lain selain firman Tuhan, saudara. Seandainya Petrus sekolah Alkitab, mungkin dia sudah sarjana, S1, S2, bahkan S3, karena dia belajar firman dari dosennya, yaitu sang firman itu sendiri. Tapi karena dia belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu sebabnya ketika Yesus disalib, Petrus bisa menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Dia takut, tetapi setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka diceritakan dalam Kisah Para Rasul, dia khotbah dan 3.000 orang dituai buat Tuhan Yesus. Dan dahsyatnya lagi saudara, ketika Petrus berjalan, orang tidak perlu menjamah jubahnya Petrus saudara. Petrus hanya berjalan dan bayangannya, orang kena bayangannya aja bisa sembuh saudara. Orang sakit bisa sembuh kena bayangannya Petrus saudara. Dan ini juga belum pernah terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Petrus benar-benar dahsyat ketika ada Roh Kudus di dalam Petrus saudara. Setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus bukan saja kuat di dalam Tuhan, tetapi juga mempunyai keberanian dalam mengabarkan Injil. Maka mintalah kepenuhan Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam tinggal tenang atau intim dengan Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, apa yang membuat kita menjadi kuat? Yaitu waktu kita tinggal tenang. Kita tinggal disenang di sini bukan suka melamun atau diam aja gitu saudara ya. Bertapa gitu, bukan saudara ya. Melainkan yang dimaksud adalah kita punya waktu untuk masuk dalam hadirat Allah. Kita bersekutu dengan Allah, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. Kalau kita pikir saudara ya, Tuhan Yesus itu sibuknya luar biasa ya. Dalam pelayanannya sehari-hari dia keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi dia senantiasa menarik diri. Dia senantiasa berdoa di tempat-tempat yang sunyi dan bersekutu dengan Bapaknya. Maka saudara, kalau kita punya waktu untuk tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita. Jadi 3 perkara inilah yang harus kita lakukan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yaitu pertama, kita harus punya fondasi yang kuat. Kedua, kita bersama dengan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, kita bisa tinggal tenang. Saudara, apa tujuan Tuhan kalau kita kuat dalam Tuhan, saudara? Yang pertama, seorang yang kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya, maka apapun yang terjadi, dia tetap menghadapinya dengan kuat dan penuh ucapan syukur. Kemudian yang kedua, seseorang yang kuat, dia akan dipakai untuk menang atas iblis. Menghancurkan pekerjaan iblis. Karena apa saudara? Karena roh yang ada dalam kita ini lebih kuat daripada roh-roh yang ada di udara saudara. Kemudian yang ketiga, kalau saudara kuat di dalam Tuhan, maka akan dipakai untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini saudara. Nah, dari 3 hal ini saudara, mari kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan, kita memiliki fondasi yang kuat, kita harus bersama-sama dengan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, kita harus berdiam diri dengan tenang. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, berupa goncangan atau mungkin masalah-masalah yang besar sekalipun dalam pelayanan kita, kita akan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan saudara. Demikianlah mungkin sharing firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.